Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah suara saya cukup terdengar jelas ya Bun di sana Bun ya. Nah, jadi ini videonya kita off kan. Karena kalau itu juga dia on di sini videonya dikhawatirkan nanti sinyal terganggu. Jadi salah sedikit Bun ya. Nah, jadi cukup suara saya terdengar, kemudian melihat langsung di layar Zoom-nya. Ini adalah contoh daripada aplikasi untuk Raudatul Atfal. Nah, di sini eh, kita nggak banyak berbicara, nggak banyak menjelaskan di sini mengenai aplikasi ini. Kita nggak di sini nggak bicarakan mengenai bagaimana cara membuat modul ajar. Karena kalau itu yang kita bahas itu mungkin akan selesai dalam waktu 2-3 hari ya Bun ya. Karena kita harus menjabarkan kembali, menerangkan kembali ya itu dari 6 elemen yang ada di Kurmer menjadi sebuah ATP. Nah, itu panjang sekali ceritanya. Nah, jadi ini sudah ada langsung, jadi langsung bisa kita pakai, langsung bisa kita gunakan. Mengapa demikian? Nah, ini sini. Karena kita yang guru-guru ini ada jenuhnya juga, ya, harus membuat balutnya segala macamnya. Nah, jadi ini sudah saya siapkan. Nah, aplikasi ini kalau kita lihat, itu cuma layarnya hanya satu aja. Ya tentu bertanya, yang mana nih modul ajarnya? Kemudian yang mana nih program tahunannya atau program semesternya? Nah, itu semuanya sudah ada di dalam aplikasi ini. Nah, apa itu aplikasi? Aplikasi itu adalah kumpulan dari file-file yang disatukan dalam sebuah program. Jadi itu disebut dengan aplikasi. Nah, file-file itu kan banyak, Bun. Ini kalau kita jabarkan file-file ini, itu banyaknya ada ratusan dalam file ini. Sangat banyak sekali. Nah, jadi dengan aplikasi ini, yang pertama, kerja kita mudah, kita cuma tinggal klik, kemudian kita tinggal tentukan, misalnya hari ke-15, apa saja materinya, kita tinggal ketik aja 15, nanti muncul langsung hari ke-15. Nah, itu makanya kita bentuk dalam aplikasi yang seperti ini. Jadi aplikasi ini bukan hanya isinya modul ajar aja. Dalamnya juga ada asesmen, di dalamnya juga ada buku-buku administrasi tentang pendidikan, ya, mulai dari buku tamu umum, kemudian absensi, terus tentang buku ekspedisi, kemudian ada formulir di dalamnya, ini lengkap semuanya sudah ada. Jadi artinya dengan kita memiliki aplikasi ini 90% kerja kita di administrasi sudah itu sudah tercover semuanya. Ya, itu udah dimiliki gitu. Jadi nggak perlu lagi pusing-pusing, nggak perlu lagi memikirkan bagaimana ya cara membuat ini, nggak perlu lagi karena semuanya sudah ada. Nah, dalam aplikasi ini yang diutamakan di modul ajarnya, ini saya membuatnya itu ada semester ganjil, kemudian ini ada semester genap. Jadi 1 tahun. 1 tahun ini semester ganjil, ini semester genap. Kemudian di sini ada kelompok usia 4-5 tahun dan usia 5-6 tahun. Ini khusus untuk semester ganjil. Dan ini usia 4-5 tahun dan usia 5-6 tahun ini adalah untuk semester genap. Jadi 1 tahun dan lengkap semuanya. Nah, di sini nanti sebelum kita kerjakan ini, maka langkah pertama tentu kita harus menyusun dulu atau menginput dulu nama-nama sekolahnya supaya nanti di RPP ini betul-betul nama sekolahnya yang muncul nanti di sini. Jadi langkah pertama itu nanti kita akan klik dulu data sekolahnya di sini. Kita klik dulu. Kemudian setelah diklik ini nanti kita isi semuanya sesuai dengan yang diminta di sini. Ya. Nah, kalau misalnya tidak ada data kita di sini, nggak usah pusing, ya, nggak harus dipaksakan, boleh dikosongkan gitu. Ya, nah, setelah ini nanti kita isi seluruhnya, kita kembali dengan mengklik tombol home seperti ini. Nah, ini sudah terbuka satu file, sudah satu file nih, dengan covernya satu file, dengan yang tadi ini sudah 2 file. Nah, jadi sudah terbukti kan, hanya dengan satu file saja, ternyata di dalamnya ada lebih daripada satu file, jadi sangat banyak sekali. Nah, kemudian setelah kita tentukan data sekolahnya, langkah berikutnya adalah
Kalau misalnya kita mau langsung cetak modul ajarnya, kita tinggal pilih. Ini ada semester ganjil, ini semester genap. Jadi karena sekarang semester genap, jadi kita fokus di sini dulu. Nah, kemudian kita mau cetak yang mana? Yang kita cetak misalnya adalah usia 5-6 tahun. Maka kita fokusnya di sini. Nah, ini kita lihat. Nah, ini kita abaikan dulu nih. Kita lihat, kita abaikan dulu. Langsung kita ambil yang merah. Cetak modul ajar dan RPP. Langsung kita klik di sini. Nah, seperti ini. Jadi, nanti kalau kita ada isi data, nanti nama gurunya akan terisi otomatis nanti ya Bu ya. Ini sekarang belum kita isi tadi, makanya dia masih kosong. Kemudian, di sini kita bisa lihat ada model pembelajaran tetap muka segala macamnya. Kemudian di sini ada topiknya. Kebetulan kemarin itu pas sekali karena awal-awal kita masuk sekolah kemarin itu musim hujan tuh. Jadi sangat cocok dengan topiknya tentang hujan. Ini tujuan pembelajarannya, ini kegiatannya, yang ini adalah bagian yang kita sebut dengan bagian modulnya. Kemudian kita terus scroll ke bawah. Nah, di sini baru kita lihat ini adalah rencana pelaksana pembelajaran. Jadi di sini nggak ada lagi namanya RPPH, kita menyebutnya dengan istilah RPP saja. Ini hari pertama, ini tentang kegiatannya. Ya Bun ya, kegiatannya seperti ini. Ini hari pertama, kemudian ini ada kegiatan intinya, ini kegiatan penutup. Nah, terus lanjut lagi, ini hari kedua. Ini hari ketiga, ini hari keempat, ini hari kelima, dan ini hari keenam. Ya, ini penutupnya. Kemudian diisi dengan refleksi, asesmen, kemudian ditandatangani oleh kepala sekolah dan guru. Ya, ini adalah RPP kita minggu pertama. Kalau minggu kedua kita tinggal ganti angka 1 jadi angka 2 begini. Ya, langsung ada di sini pas betul. Kemarin setelah hujan maka langit itu cerah. Maka kita bahas di sini tentang awan di langit. Ya, ini udah ada juga. Terus kita lanjutkan. Ya, kita print. Jadi nanti kalau kita langsung print begini, kita print begini. Nah, itu nanti langsung terprint 1 minggu. Langsung terprint 1 minggu, ini langsung ada modul ajarnya, langsung diiringi dengan RPP-nya langsung. Nah, gitu. Ya, langsung dia tersusun dengan RPP-nya. Jadi, jumlah daripada modul ajar semester 2 ini, itu ada sebanyak 17 modul. Sesuai dengan jumlah minggunya, itu ada 17 minggu. Ya, ini topiknya. Terakhir menjadi arsitek. Kalau kita 18 ya kosong karena 18 itu nggak ada lagi. Kita sampai ke minggu 17. Nah, sekarang kalau misalnya kita sudah masuk ke minggu ke berapa nih banyak? Minggu ke-12 misalnya. Maaf, minggu ke-9. Kita tinggal klik misalnya di sini 9. Kita tinggal lihat. Berarti sekarang ini topiknya bulan minggu ini adalah tentang ini. Nah, jadi ini kita lihat minggu kelima misalnya ya seperti ini. Ayo kita berkebun. Ini minggu ke-6, ini minggu ke-7, minggu ke-8, minggu ke-9, ya, minggu ke-10, 11, ini minggu ke-11, pas betul tentang kegiatan Ramadan di sekolah, ya. Terus lanjut lagi minggu 12, Idul Fitri, minggu ke-13, kebun binatang. Nah, ini dia. Ini adalah modul-modul yang sudah tersusun secara otomatis ya, dan ini apakah bisa kita ganti? Ya, jawabannya pasti bisa. Yang saya buat di sini 1 minggu ini, minggu kedua, minggu ketiga, bisa boleh jadi nanti misalnya begini. Minggu pertama modulnya misalnya ada hujan. Terus minggu kedua awan di langit. Oh, ini mungkin tidak masuk nih. Saya mau ganti misalnya minggu kedua ini bukan awan di langit, tapi adalah yang ini, indahnya pelangi. Ya, indahnya pelangi. Nah, itu bisa. Tinggal kita print nanti, tinggal pas penyusunan penjilitan nanti, kita ubah yang minggu ketiga menjadi minggu kedua. Nah, kalau misalnya pas minggu kelima umpamanya, ayo berkebun. Nah, kita nggak mau nih minggu kelima ayo berkebun. Misalnya kita masukkan mengenai minggu ke-8, transportasi laut. Boleh jadi nanti pas minggu ke-8, minggu kelima itu, di minggu kelima ambil model minggu ke-8
masukkan kelima kita ubah ke 8. Nah, itu nggak masalah. Jadi artinya modul ini bisa di apa namanya, dibongkar pasang, diutak-atik, itu bisa. Nah, itulah ya salah satu keunggulan daripada modul ajar ini. Dan ini jumlahnya sudah satu tahun. Ini kalau misalnya mau print juga untuk tahun depan misalnya, langsung ini kita ambil nih search ganjil untuk tahun depan. Ya, ini kita tinggal klik aja di sini. Ya, ini udah ada langsung. Ini minggu pertama, ini minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat. Nah, bagaimana kalau seandainya materi semester 2 itu kita pindahkan ke materi semester 1? Bisa nggak? Topik semester 2 pindahkan ke topik semester 1? Itu bisa. Dengan cara bagaimana? Silahkan di print dulu semuanya, semua mulai aja di print, baik itu semester 1 maupun semester 2 itu kita print, nanti tinggal kita susun-susun lagi. Disusun umpamanya minggu pertama di sini tentang ini, ayo berkenalan, minggu kedua bekerja sama, minggu ketiga misalnya aku anak sehat, minggu keempat ini negaraku, minggu kelima kebinekaan. Nah, misalnya adalah kebinekaan ini dimasukkan ke semester 2, itu bisa. Ya, tinggal dipindahkan semester 2, kemudian ambil yang di semester 2 tersebut, mana kira-kira kita pindahkan, masukkan lagi ke semester 1. Jadi pas penjilitan nanti yang kita ganti turun, itu bisa. Ya, jadi ini nggak harus nggak sesuai dengan ini apa namanya susunan yang ada di aplikasi, nggak mesti sama gitu. Boleh jadi dibeda-bedakan, itu boleh tergantung dari apa namanya itu keinginan sekolahnya masing-masing ya, seperti ini. Ya, nah ini adalah satu bentuk daripada masalah modul, ya Bun ya. Nah, nih. Terus yang berikutnya adalah ini udah bahas sebenarnya, berarti udah selesai nih, tinggal pakai aja lagi. Jadi nggak perlu buat-buat, nggak perlu mikir-mikir semacamnya, udah selesai nih. Ya, apalagi yang diperlukan dalam penyusunan pos nanti, tentu adanya program tahunan. Nih, klik aja di sini. Ini udah ada program tahunannya. Ya, tinggal nanti kita sesuaikan lagi yang ini. Ini sengaja nggak saya kunci, nanti ini bisa ditambah-tambah lagi. Terus, ya. Nah, program semester ini nanti kalau misalnya kita mengganti topik-topik tadi, umpamanya berkebun, kita pindahkan ke minggu ketiga di sini. Ya, misalnya nih berkebun. Ini pelangi ya. Pelangi ini kita pindahkan ke hasil laut, maaf, ini ke berkebun. Jadi kita ganti pelangi di sini, kemudian di sini kita ganti maka nanti susunan seperti sesuaikan dengan program semesternya. Nah, ya. Jangan di sini semesternya hujan, awan, berkebun, angin, kemudian nanti disusunannya berbeda. Jadi harus sama susunannya antara topik-topik yang ada di semester ini harus sama dengan susunan fisik yang ada di penjelasan atau dibukukan gitu. Ya, nah itu dia. Terus kalau untuk yang jurnalnya ini ada, ini jurnal ini apa? Jurnal semester ini sebetulnya nggak pernah ada yang buat nih. Ya, ini adalah untuk mengontrol dalam kegiatan program pembelajaran. Jangan sampai nanti tanggal-tanggal atau hari-harinya kelewatan. Di sini udah dipaskan umpamanya Januari tanggal 2 sampai tanggal 6 ini adalah hari efektif tentang hujan. Nah, kebetulan kita kemasukan tanggal 2 Januari sampai tanggal 6. Terus tanggal 8 sampai tanggal 13-nya itu topik mengenai awan dan seterusnya. Ini kontrol, jadi harus ada ini. Sehingga dengan adanya jurnal semester ini ya, itu apa namanya tersusun rapi dan tertata rapi pembelajaran kita di sini. Ya, jadi kita bisa ganti-ganti loh ya. Ini nggak harus seperti ini, bisa kita ganti. Ini kan ada tandanya nih, bisa di masa. Baik, itu tadi mengenai penjelasan mengenai modul ajar. Nah, bagaimana seandainya nanti kita mau menambah modul ajar? Di sini katanya menambah, bukan mengedit. Kenapa saya bilang menambah, bukan mengedit? Karena modul ajar di sini nggak perlu diedit lagi. Kalau diedit modul ajar di sini nanti masalahnya akan
merembet ke RPP nanti di sini. Maka kita nggak usah di sini mengedit, tapi menambah. Misalnya begini, kita klik dulu di sini modul ajar yang ini tadi kita bahas sebenarnya, kita klik umpamanya, terus kita ganti di sini modul ajar di sini, tinggal kita tambahkan yang paling bawah. Ambil paling bawah di sini, minggu ke-18, baru nanti kita bikin topik yang barunya. Bisa topik barunya mengenai kebetulan kita dekat dengan sungai daerah kita, maka kita ganti di sini topiknya mengenai sungai. Terus lanjutkan dengan fase fondasi. Terus jelaskan tujuan pembelajarannya apa. Masukkan topik Pancasilanya, profil pelajar rahmatan alaminya, terus masukkan semuanya di sini. Ya, ini adalah bentuk daripada modul ajarnya. Terus kita back lagi. Nah, baru kita mulai di sini RPP hari pertama. Nah, kita tinggal di sini paling bawah. Nah, nih ya, sungainya sudah ada, tinggal kita menambahkan lagi di sini tentang ini hari pertamanya. Ini tentang hari pertamanya apa saja, terus hari kedua, hari ketiga, dan seterusnya. Nah, gitu. Ya, itu kan kalau contohnya udah ada di atas ini, tinggal kita sesuaikan kembali. Jadi tadi kan kita bahas bukan membuat ya, tapi menyusun. Makanya nggak saya lanjutkan mengenai kegiatan sungai ini. Ini nggak saya lanjutkan. Karena ketika kita bahas mengenai menyusun. Menyusunnya artinya modul yang sudah ada, itu kita tinggal mencetak, memprint, dan kita tinggal menggunakannya saja. Ini adalah modul ajarnya. Ya. Nah, kemudian apalagi yang ada di sini? Di dalam modul ajar ini ada satu, yaitu namanya peta konsep. Nah, di peta konsep itu di sini juga ada. Ini kita klik di sini. Ini kita klik. Nanti di sini ada peta konsep. Kita tinggal mencari topik apa tadi yang mau kita print. Umpamanya mengenai puasa Ramadan. Kita tinggal klik aja di sini. Tinggal klik, langsung kita print. Ya, langsung kita print yang seperti ini. Nanti disisipkan ke modul ajarnya. Gitu. Ya, itu caranya. Ini kita home lagi. Terus apalagi yang ada di sini, yaitu mengenai ini Bun ya, pengumpulan data-data. Ini kita tinggal klik di sini. Nah ini. Nah, ini adalah contoh instrumen untuk asesmen. Yang warna biru ini adalah asesmennya, belangko asesmennya. Ini sudah ada. Tinggal nanti kita boleh mengetik, boleh kita tulis tangan di sini. Nah, ini tergantung dari sekolahnya masing-masing. Jadi kalau misalnya mau mengetik silakan, kalau mau menulis tangan silakan. Ini bisa diketik langsung di sini. Tapi kalau mengetik langsung di print ya punya, langsung di print. Gitu. Selesai diketik langsung di print, selesai diketik langsung di print, karena di sini tidak otomatis. Ini hanya manual aja, sudah saya siapkan. Terus bagaimana cara mengisinya nanti? Cara mengisinya kita lihat yang warna hijau di sini. Nah, ini dia cara mengisinya. Jadi kalau kebingungan umpamanya yang warna biru ini kosong, kita tinggal klik yang warna hijau. Nah, seperti ini. Ya, sebetulnya ada 4 di sini. Kita tinggal klik print atau langsung diisi boleh. Ya, kemudian nanti kita tinggal lihat di sini cara mengisinya. Nah, itu dia ya Bun ya, mengenai apa saja yang ada di dalam aplikasi ini. Kemudian selain itu juga, saya katakan tadi 90% semua pekerjaan administrasi sudah tercoverkan di dalam aplikasi ini. Ini kita buktikan lagi. Yang pertama mengenai modul ajar sudah tuh, ya sudah selesai. Artinya dalam penyusunan KOSP-nya atau menyusun dalam Quora ya, Quora kalau istilah di RA-nya itu sudah selesai. Tinggal sekarang ini lagi ya tentang kegiatan-kegiatan keadministrasian. Kita tinggal klik aja di sini yang tersebut. Kita klik umpamanya tentang lembaga sekolah. Ini kita klik di sini. Nah, ini dia buku tamu dinas, kita tinggal klik langsung kita print. Nah, ini ya sudah selesai. Terus apa lagi? Ini lengkap nih. Semuanya udah ada, buku tamu umum ini udah ada. Tinggal kita klik aja, sudah ada semuanya. Ya, kita home. Jadi ini sangat hemat. Nah, ini ada kepala sekolah, ini ada peserta didik, ya, termasuk pendaftaran, kemudian ada absensi dan segala macamnya, buku induk peserta didik sudah ada. Artinya bahwa dengan kita
apa namanya miliki ini artinya itu sudah tercover semuanya. Oke Bun ya. Jadi untuk ini silakan Bunda yang mau bertanya silakan. Kita break dulu ya Bun ya karena waktu sholat udah masuk di sini. Saya break 10 menit lagi nanti kita mulai lagi dengan cara mengisi rapor kurnet. Itu lagi Bun ya. Nah, silakan Bunda yang mau silakan, yang mau bertanya silakan Bun. Yang mau bertanya silakan aktifkan jam mic-nya langsung. Saya kasih waktu 5 menit bertanya. Nggak ada pertanyaan nanti kita break dulu 10 menit ya Bun ya. Kita masuk waktu sholat. Silakan Bun. Untuk lagi azan sekarang.